Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap di rumah saja. Kali ini Tribuners akan menyajikan informasi menarik terkait dengan panggung perpolitikan di Kota Solo. Diberitakan sebelumnya, rival Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Serentak Kota Solo, Ahmad Purnomo mengutarakan keinginan dirinya untuk mundur sebagai bakal calon wali kota Solo. Ahmad Purnomo mengatakan dirinya tidak sampai hati harus bersaing saat wabah pandemi COVID-19 berlangsung. Nah, kemudian benarkah langkah yang diambil Ahmad Purnomo murni karena nilai kemanusiaan atau sinyal-sinyal politik lainnya? Untuk membahas itu, kita telah bergabung dengan pengamat politik dari Universitas Negeri 11 Maret UNS Solo, Bapak Supriyadi Suhardi. Selamat Ya. sore, Mas. Selamat sore, Iya, Mas. gimana nih Mas kabarnya Mas nih Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat, Mas. Alhamdulillah. Nggih, Mas, ini kan ada apa ya? Ada perkembangan politik yang sangat menarik ya, Mas. Terkait dengan keinginan Ahmad Purnomo yang ingin mengundurkan dirinya sebagai bakal calon wali kota Solo dari PDIP. Nah, kalau dilihat dan dipandang, Mas, kalau dari segi pengamatannya Mas Supriyadi sendiri, Mas, apakah ini sebenarnya murni keinginan nilai kemanusiaan atau ada ada strategi politik yang dibalik itu, Mas? Monggo Mas, silahkan dijawab, Mas. Begini Mas Hendra. Yeah. Di dalam dunia kehidupan manusia, kehidupan sosial di dalam masyarakat, menurut bahasan-bahasan para ilmuwan, entah itu eksak atau non eksak ya, terutama yang non eksak ya, dari yang ilmu-ilmu sosial, ini sebenarnya tidak ada. Oh, nggak ada. Dimensi itu hidup sendiri nggak ada, atau faktor hidup sendiri nggak ada. Pasti saling terkait satu dengan yang lain. Ya, jadi kalau dimensi atau faktor itu hidup sendiri itu ya orang tidak akan bisa eksis di dalam masyarakat. Nah, itu. Ini sebenarnya sama saja. Jadi pertanyaan tadi ini mengingatkan saya pada tanggal 13 Januari yang lalu ya, saya diwawancari oleh Mas Rian, Mas Rian, itu saya ditanya tentang ini juga ya, tapi bukan masalah ini ya, tapi tentang politik pilkada ini. Saya katakan begini, saya di Indonesia itu bukan terlambat sebenarnya, sebenarnya tidak mempertimbangkan ya, tidak mempertimbangkan mengenai keserasian antara negara dengan atau yang disebut suprastruktur dengan infrastruktur. Jadi belum serasi. Contohnya misalnya, ya memang betul sudah ada undang-undang otonomi daerah, sudah ada ya, pelimpahan wewenang juga sudah ada ya. Tapi itu mengenai government. Nah, infrastruktur yang lain, infrastruktur terutama di daerah, itu kan belum serasi. Dulu saya bukan mengusulkan, tapi saya bukan memasalahkan juga, tapi saya memberi ide bahwa Indonesia itu perlu ada satu desentralisasi kepartean. Ini sebenarnya sudah sejak awal kalau Indonesia itu mau memberi desentralisasi pada pimpinan partai di daerah, walau mungkin hanya berapa persen, tidak 100%, kalau 100% nggak mungkin. Pemerintahan kita yang desentralistik aja hanya berapa persen, nggak 100%, mungkin hanya 60-70%. Gitu. Nah, untuk partai politik, ini ketika tidak seiring dengan proses desentralisasi government di Indonesia, ini mengalami bukan banyak kendala, tapi banyak hambatan-hambatan mengenai bagaimana misalnya sosialisasi politik, kemudian rekrutmen politik. Nah, contohnya dalam rekrutmen politik aja, Mas. Itu ada 2 pintu, ya, pencalonan 2 pintu, bayangkan itu kan, gitu ya. Yang satu dari Solo, yang satu dari Jawa Tengah, ya, karena kepanjangan tangan pusat. Kan ada 2 pintu. Ini kan
kelihatannya piye itu. Ya. Nah, sebenarnya harusnya dua ini sebenarnya kan sudah ada desentralisasi. Tapi kayak dicolke sirahe, dicekeli buntute gitu. Nah, ini yang nggak enak di situ. Nah, mestinya dua-duanya pusat dan daerah itu juga harus menyelaraskan itu. Kalau toh daerah diberi otonomi untuk mengelola daerahnya sendiri, maka mestinya mohon maaf, contohnya misalnya di dalam menerima pencalonan bakal calon itu juga tidak tiba-tiba ditutup misalnya. Karena ada calon lain yang mau daftar tiba-tiba ditutup. Ini kan nggak elok juga kan. Ya kan? Jadi wong Jawa ngarani ya podo-podo. Enggak ngerasa podo-podo ya kan gitu. Maka kalau begitu di daerah tutup ya dia lewat provinsi kan gitu. Ya, kan gitu. Ini kan nggak enaknya di situ. Jadi nggak ada kesatuan gerak antara, memang misalnya di PDIP ada jargon atau apa itu namanya, tegak lurus ya. Jadi harus pimpinan ini memang sudah bagus ya, sudah bagus, artinya apa, memang satunya kata dan perbuatan itu memang harus dikelola dengan sebaik-baiknya kan. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kalau ada fenomena seperti yang sekarang ini ya, bagaimana Pak Ahmad Purnomo ini merencana, ya kan belum resmi kan? Belum resmi. Nah, rencana mau mengundurkan diri dari pencalonan. Ini saya tangkap yang pertama kali bahwa Pak Ahmad Purnomo itu dia punya sense of crisis. Jadi dia mengedepankan bagaimana krisis pandemi ini menjadi perhatian semua lapisan, semua komponen masyarakat. Jadi kalau menurut amatan saya, Pak Purnomo menggunakan sisi kemanusiaan. Jadi tidak elok, tidak etis ketika masih ada pandemi kok ada kampanye, itu kan nggak etis. Cara berpikir Pak Ahmad Purnomo itu bagus ya. Artinya apa? Artinya beliau menggunakan etika politik. Ya, jadi beliau menggunakan etika politik. Jadi etika politik tidak hanya masalah bicara, tapi juga masalah tindakan, strategi, dan sebagainya. Itu etika politik seperti itu. Jadi sense of crisis-nya itu dipakai oleh Pak Purnomo. Namun demikian, apakah itu berdiri sendiri? Ya enggak. Dari depan tadi saya katakan enggak. Dimensi sense of crisis-nya itu enggak berdiri sendiri ya. Itu muncul ketika ada fenomena politik ini kan itu. Ada fenomena politik bahwa tanggal 9 Desember diadakan sebagai tanggal pengunduran hari pencoblosan kan itu kan. Ya. Padahal logikanya kan gini Mas Indra. Yang namanya pemilihan pilkada itu kan tidak hanya hari-harinya saja kan. Iya, betul. Ya kan gitu ya. Nah, tidak hanya hari-harinya aja. Di depannya itu masih ada, di belakangnya masih ada. Di depannya itu masih ada, nanti ada penetapan calon, tahapan-tahapan yang harus dilalui secara cerdas. Di penetapan calon, kemudian ada sosialisasi yang sudah penetapan calon, kemudian juga harus ada kampanye, ya. Kemudian ada penetapan DPT, ya, DPS dan DPT, DPS dan DPT kan gitu. Kemudian juga ada minggu tenang, ada pencoblosan, gitu, ada penghitungan, sampai nanti pelantikan ya. Masih panjang ya Mas. Jadi namanya pilkada itu kan tidak hanya tanggal 9 Desember saja. Gitu. Itu yang dipikirkan Pak Ahmad Purnomo seperti itu. Itu bersumber dari, kalau bukan saya pengamat mengenai akhlak ya, tapi beliau menggunakan akhlak. Akhlak itu jatuhnya adalah moral. Ya, jadi ketika sense of crisis-nya itu muncul, dasarnya adalah moral politik, etika politik dan sebagainya. Jadi ini etika moral ini sumbernya adalah akhlak. Ya, akhlak. Kalau dalam Islam itu ada yang namanya akhlakul karimah, akhlak yang baik, mulia, ya, dan sebagainya itu. Nah, oleh sebab itu maka di tengah pandemi ini, menurut beliau, jika itu
laksanakan. Jadi misalnya tanggal 9 Desember, sebelum Desember atau November, Oktober, September nanti kan kampanye. Padahal penjaringan tahu. Prof. Mahfud MD itu memprediksi sampai Desember selesai pandemi itu menurunnya ya, grafik menurunnya itu sampai mulai Desember. Ya, Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam itu ya, itu iya kan, itu kan menilainya atau memprediksinya itu Desember kan itu baru mulai menurun sampai bahkan sampai mungkin 1 tahun yang akan datang. Dengan demikian maka pertanyaan atau fenomena politik yang pertama ini adalah saling melengkapi gitu. Jadi saling melengkapi. Artinya secara akhlak beliau mengemukakan secara sense of crisisnya, secara politik dia mengoreksi, mengkritisi kenapa tanggal 9 Desember. Itu Mas. Itu. Terus kemudian Mas, pertanyaan kedua yang muncul kan keduanya baik Ahmad Purnomo sendiri sama Mas Raka itu kan dari satu partai ya Mas, dari PDIP gitu ya. Apakah yang dilakukan Ahmad Purnomo juga sebagai langkah untuk supaya tidak memperpecah belah dari partai PDIP itu sendiri Mas? Begini. Secara mungkin bisa diamati atau dianalisis ya, secara tidak langsung mungkin iya ya. Itu sebagai positif efeknya seperti itu ya. Tapi sebenarnya itu bermula, saya nggak tahu, mungkin ada masalah yang lain. Begini, di sosiologi itu ada yang namanya satu teori yang namanya total institution. Jadi institusi total. Jadi ketika orang itu masuk dalam satu institusi. Jadi kalau membayangkan institusi itu jangan hanya dibayangkan secara fisik, saya masuk ke sini enggak. Gitu. Jadi termasuk juga yang non fisik. Jadi contohnya non fisik apa? Ideologi, ya, undang-undang, peraturan, norma, moral, etika yang ada ketika seseorang itu masuk ke dalam institusi itu. Nah, contoh yang paling ekstrim, maaf ya, sebenarnya bukan saya katakan ekstrim. Contoh yang paling bukan ekstrim, bukan radikal, tapi contoh yang paling nyata yang mudah kita ketahui adalah ketika kita melihat di asrama-asrama tentara atau polisi. Asrama tentara atau asrama polisi itu adalah total institution. Orang-orang, personal yang masuk di dalam institusi itu, dia tidak bisa berbuat banyak, kecuali inggih sendika dawuh. Contohnya apa? Yang kecil aja nggak berani. Di tentara, di polisi itu, sepatunya kotor saja dihukum. Sepatu kotor. Ya, lupa nggak masukkan baju, apel aja, disuruh push up sampai 100 kali, misalnya gitu. Ini yang namanya total institution. Sehingga orang manusia itu sudah terkurung. Terkurung dalam satu koridor peraturan perundangan. Etika, moral, dan sebagainya. Nah, seperti ini juga. Ya, jadi Pak Ahmad Purnomo ini sebenarnya lebih masuk ke situ dibanding Raka, Gibran. Kalau Gibran itu dia belum masuk dalam total institution, dia baru mau masuk itu. Ya. Dia sudah mulai masuk. Buktinya apa? Buktinya dia mendaftar sebagai anggota PDIP. Tapi kalau Pak Purnomo sudah masuk, jadi dia itu sudah cara berpikirnya, jiwanya, ide-idenya itu sudah disekat oleh apa? Disekat oleh peraturan kan itu, oleh peraturan, oleh ideologi, oleh konsolidasi, solidaritas, moral, etika yang dibangun di partai itu kan. Ya. Nah, sehingga dia nggak bisa, kalau dia mau bebas ya nggak bisa bergerak. Gibran, ya, kita dengan Gibran. Nah,
ketika Gibran masuk dalam satu struktur partai, dia udah mulai masuk ya, dan daftar berarti udah mulai masuk, maka dia udah mulai pertama kali yang merasakan paling tidak norma-norma yang sifatnya non formal, mungkin dia sudah jangan. Tetapi ketika nanti terjadi pencalonan, tahap pencalonan di KPU itu akan ramai. Ya. Nah, supaya jadi kelihatannya Pak Ahmad Purnomo ini lebih mengedepankan kebersamaan. Ya. Jadi supaya tidak terjadi perpecahan, terutama di kalangan akar rumput ya, masa akar rumput, maka mungkin ya itu dengan mundurnya kalau dia betul, itu salah satunya adalah untuk mencegah perpecahan massa. Ya. Karena yang satu massa secara struktural dibangun secara struktur, ya, dari cabang sampai ranting ya, di sana ranting ya, di PDIP Solo ranting ya. Kemudian yang satu secara kultur, jadi Mas Gibran itu membangun solidaritas kekuatan secara kultur, yakni dengan munculnya relawan-relawan, kelompok-kelompok pendukung, gitu. Kemudian posko, ini adalah bangunan-bangunan kultur yang dibangun oleh, kemudian dia belusuan kemana-mana, itu adalah bangunan kultur yang dibangun oleh Mas Gibran. Nah, antara kultur dan strukturnya akan menjadi satu nanti, akan menjadi satu ketika terjadi tahap pencalonan. Nah, ini yang tidak dimaui oleh Pak Ahmad Purnomo mungkin seperti itu, karena dia kan sudah termasuk menjadi pimpinan di PDIP di Solo ya, sehingga dia berusaha untuk mengurangi konflik, mengurangi persaingan dengan rencana mungkin mengundurkan diri tersebut. Itu yang kedua seperti itu. Memang ada unsur secara tidak langsung mencegah perpecahan. Karena di Solo itu potensi masalah sangat besar, ya, sangat besar, real, ya, besar. Itu Mas Hendra. Pertanyaan selanjutnya, Mas. Kemudian ketika Mas Ahmad Purnomo ini mundur, kalau pilkada tetap diadakan besok waktu Desember itu, apakah beliau ingin berpindah partai gitu, Mas, melihat kondisi internal PDIP yang tidak diinginkan untuk berpecah, kemudian dia ingin tetap mencalonkan dirinya sebagai bakal calon wali kota, apakah dia bisa ada kemungkinan, Mas, dia itu pindah ke partai lain dan mengajukan dirinya kembali gitu, Mas? Saya jawab sederhana, kalau dia masih muda, ya. Tapi beliau tersebut saya yakin tidak. Ya. Dulu pada waktu pencalonan wali kota yang dulu, dia masih muda. Ya, waktu zaman Pak Jokowi yang pertama ya, periode pertama itu kan masih muda. Mungkin iya ya, dulu yang ngusung kan PAN. Tapi dia kan bukan anggota PAN waktu itu. Dia kan hanya diusung sebagai calon wali kota, cawali ya. Ya, dia kan basic pekerjaannya kan dosen kan, dan sebagai ahli farmasi kan itu apoteker. Ya. Artinya dari itu ya, dari kompetensi keilmuannya seperti itu. Nah, saya yakin dia masih pegang nilai-nilai sportivitas ya, nilai sportivitas. Karena apa? Karena untuk ukuran sekarang ini loncat pagar itu fenomena ya, loncat partai, loncat pagar itu seperti loncat perusahaan aja. Ya. Jadi pindah karyan istilahnya. Itu kan jadi kan memalukan ya. Kalau kita lihat tuh malu, dulu itu dia kan partai ini, sekarang biar partai ini. Dulu ini sekarang jadi ini kan, padahal nanti ketemu di Senayan ya. Itu kan, sebenarnya kan nggak enak ini, kan itu. Tapi saya yakin ya Pak Purnomo karena sudah mapan dan mantap ya dari segi usia ya, dari segi pengalaman, dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, apalagi penguasaan agama, saya yakin dia tidak akan berpindah partai ya, kecuali kalau dia memang saya nggak tahu ya, karena di dunia politik tuh dibangun skenario ya, dibangun skenario ini ya. Kalau dulu zaman Orde Baru dulu ada yang namanya zaman Orde Baru itu ada yang namanya jago belayan dulu seperti itu.
waktu pemilihannya di DPRD itu ada jago belean. Nah, kalau ini naik kan, kalau beliau mau dicalonkan di partai lain kan, ya tapi sekarang ukuran sekarang itu ya sepertinya jadi wajar, jadi normal. Padahal kalau orang dulu ya, termasuk saya kan termasuk orang dulu ya. Dulu dan sekarang ya, itu juga saya menganggap kalau loncat partai itu nggak enak dilihat, nggak enak didengar, nggak enak di apa ya, karena apa? Karena yang namanya ideologi ya, namanya ideologi itu sekali seseorang itu meresapi ideologi kan isinya nilai-nilai. Itu saya yakin kalau sudah meresap itu sulit untuk berpindah. Kecuali kalau hanya orang itu masuk dalam satu partai politik hanya sebagai kapal untuk berlabuh ke sana itu mungkin ya. Tapi kalau orang berpolitik sejak awal, sejak dari mungkin dari tingkatan yang paling rendah ya, dari ranting, dari kecamatan itu anak cabang sampai cabang ya, itu mungkin dia sudah bergulat dengan nilai-nilai seperti itu sehingga dia sudah internalize ya, nilai-nilainya sudah mapan, sudah mendarah daging, itu susah untuk pindah partai politik. Gitu kira-kira Mas. Jadi kemungkinan untuk dipinang sama partai lain sangat kecil ya Mas? Dipinang partai mungkin ya bisa saja ya. Karena ada partai yang belum menentukan sikap ya. Yang sudah menentukan sikap, partai lain kan ada Gerindra, Demokrat, itu kan sudah menentukan ya, dukung Mas Gibran. Tapi partai lain kan seperti PKS kan belum ya. Mungkin dia akan memunculkan calon baru ya, calon dari partainya ya. Tapi kan harus tahu ya, syaratnya harus tahu ya. Syaratnya kan berapa persen ya kursi di DPR itu dikuasai ya, dari satu partai dan partai gabungan ini kan harus memenuhi syarat seperti itu. Itu Mas Indra. Ya, siap Mas. Ini sangat menarik sekali kalau mau kita bahas perpolitikan di Kota Solo Mas, karena pasti ada tokoh-tokoh besar yang terkait gitu ya Mas. Kemudian pertanyaan yang terakhir Mas ini Mas, dengan keinginan mundur, ada kemungkinan mundurnya Pak Ahmad Purnomo, apakah berdampak baik untuk Gibran sendiri Mas? Bagi Mas Gibran ya, jadi begini. Ruang struktur sudah kalau mundur ya Pak Ahmad Purnomo, jika Pak Ahmad Purnomo mundur berarti ruang struktur kosong, ruang kultur ada Mas Gibran. Nah tinggal Mas Gibran bergeser menjadi masuk ke ruang kultur. Namun apa semudah itu kan? Kan harus ada prosesnya ya, nggak mudah ya. Walaupun dia putranya Pak Presiden nggak mudah ya. Karena apa? Karena partai politik itu kan milik publik, bukan milik perseorangan. Bukan milik siapa-siapa, tapi milik semua, milik masyarakat kan itu. Nah, yang pertama yang harus dilakukan atau yang harus dijalankan oleh Mas Gibran jikalau benar-benar Pak Ahmad Purnomo itu mundur, itu yang pertama adalah pendekatan terhadap Pak Ahmad Purnomo sendiri. Itu adalah etika politik yang sangat bagus. Soal Pak Ahmad itu, ya entah apa yang mau dibicarakan itu. Mas Gibran harus sowan pada Pak Ahmad Purnomo. Ini tipe pemimpin yang apa? Orang Jawa, orang yang jawani ya. Tipe pemimpin yang bijaksana dan sebagainya itu dicerminkan dari perilaku politik yang dia jalankan di masyarakat. Itu yang pertama. Nanti itu kita ya. Itu kita analisis lebih lanjut. Kemudian yang kedua harus ada yang namanya rekonsiliasi. Ya harus ada itu, karena sekarang sudah terbelah. Masa PDIP itu sudah terbelah. Masa PDIP sudah terbelah. Yang satu dulu mendukung Pak Purnomo, yang kedua mendukung Gibran. Ya. Nah, yang mendukung Gibran kan tidak hanya dari PDIP saja, tapi dari relawan, ya, dari partai lain, dari pabrik lain kan itu. Jadi harus ada rekonsiliasi. Nah, caranya gimana? Cara rekonsiliasi. Cara rekonsiliasi yang salah satunya adalah Gibran masuk ke struktur. Artinya dia harus bisa dicalonkan oleh struktur, bukan oleh kultur, tapi oleh struktur. Nah, siapa itu ya? Ya pimpinannya Pak Rudi. Kan. Pak Rudi nerima enggak? Kan gitu.
Kemudian ada rekrutmen baru nggak? Ada semacam pembaruan dalam masalah rekrutmen bakal calon wali kota nggak? Saya kira ada kan? Ya, jadi kalau partai politik itu kosong, ya, kosong calonnya itu mestinya bisa buka ya. Jadi KPU juga memberi izin itu ya. Saya kira nanti pimpinan PDIP Solo ya Pak Rudi itu selalu konsultasi dengan Ketua Umum Jakarta Bu Mega dan KPU. Jangan lupa KPU ya. Kenapa? Karena masuknya Gibran ke dalam satu struktur partai untuk pencalonan ini harus ada kesepakatan dan ada pembicaraan antara Pak Rudi Ketua Umum dan KPU ya. Kalau KPU di Solo kan Mbak Nurul atau Bu Nurul Starti kan seperti itu. Nah, oleh sebab itu maka yang pertama pendekatan ke Pak Ahmad Purnomo ya. Secara etika Pak Ahmad Purnomo, mungkin juga Pak Rudi dan sebagainya. Yang kedua rekonsiliasi. Ya. Nah, bagaimana pendekatan itu sendiri? Sekarang yang kita bahas pertama adalah bagaimana pendekatannya pada Pak Ahmad Purnomo dan Pak Rudi. Maka saya bukan menyarankan ya, saya mengharapkan mengimbau pada Mas Gibran itu mendatangi dalamnya Pak Purnomo, Pak Rudi ya. Kalau Pak Rudi saya kira bukan di dalamnya, dia lebih tepat di kantor PDIP itu ya, karena dia ketua PDIP Solo. Ya. Kalau Pak Ahmad Purnomo lebih tepat di dalamnya, di rumahnya, supaya nilai-nilai kekeluargaan, persahabatan, persaudaraan itu dibangun kembali lewat itu ya. Nah kemudian juga diadakan komitmen ya, jadi pembicaraan yang mengarah kepada bagaimana nanti mengatur ulang atau merekonstruksi kembali kekuatan PDIP baik yang ada di dalam struktur partai maupun yang ada di luar partai kan itu harus dibangun kembali ya. Sementara ini sudah pecah loh, ya, sudah pecah. Jangan dikira belum pecah, tapi sudah pecah ini. Nah hanya karena pandemi ini terus kelihatannya kan harus buyar. Yeah. Nah, ya, kemudian itu. Jadi yang pertama itu pendekatan pada Ahmad Purnomo. Nah, ini adalah pendekatan kultur, ya, pendekatan kultur, ya, sebagai anak muda kepada orang tua, sebagai sebagai kader terhadap pimpinan, ya, Pak Purnomo kan pimpinan, terhadap pimpinan, kemudian sebagai orang yang muda, yang berpengalaman kepada yang sudah berpengalaman, ya, itu bagus sekali ya. Ini harus dibangun seperti itu. Itu ya, di pendekatan silaturahim ya, kepada Pak Ahmad Purnomo dan Pak Rudi. Jangan lupa Pak Rudi, ya. Siapapun Pak Rudi, itu dia adalah ketua PDIP cabang Solo. Kalau Mas Gibran mau masuk, pasti lewat itu, ya. Nggak bisa nggak lewat itu. Kenapa? Karena apa yang mau kudeta kan nggak ada, nggak mungkin kudeta. Dia harus lewat itu. Ya. Maka harus secara pribadi atau secara kader organisasi, maka Mas Gibran harus pendekatan kepada Pak Rudi juga. Entah caranya bagaimana, ya, selama ini yang sudah pernah dilakukan, atau mungkin komitmen yang sudah pernah dilakukan, atau kesepakatan yang pernah dilakukan, itu harus dijalankan. Ya. Tadi saya katakan sebagai anak muda kepada orang tua, sebagai orang yang belum berpengalaman, kepada orang yang sudah berpengalaman. Pak Rudi itu pengalamannya luar biasa ya. Saya tuh mengamati PDIP Solo itu waktu zamannya sebelum yang pertama Pak Badres, ya, kemudian Pak Suryanto, dan itu Pak Rudi sudah di situ sudah terjun di situ. Dia punya makan asam garam ya di lapangan ya. Dia orang lapangan seperti Pak Suryanto sama Suryanto itu orang lapangan juga. Dia orang lapangan betul. Dia punya pengalaman yang sangat banyak, sangat luar biasa. Baik pengalaman di level bawah, tengah maupun atas ya. Itu ya. Kemudian selanjutnya, mohon maaf, sampai jam berapa ya? Sampai bebas Mas, sampai nanti nggak apa-apa. Oh iya. Santai mawon. Ini. Jadi pendekatan ini harus bisa merubah, mentransformasikan nilai kultur ke struktur. Ya, jadi bagaimana supaya masuknya Mas Gibran jadi
bakal calon wali kota Solo itu ya masuk struktur, ya kan? Artinya apa masuk itu? Dia secara sah formal dicalonkan nanti oleh pimpinan PDIP Solo kan gitu. Jadi harus bisa merubah atau mentransformasikan nilai-nilai dari kultur ke struktur, Mas Kifan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua rekonsiliasi. Ini yang berat. Yang berat Yang berat yang kedua rekonsiliasi. Itu berat sekali. Kenapa? Tadi saya katakan bahwa level massa itu sudah sebelah. Seperti waktu zaman Pilpres dulu itu sampai sekarang pun masih terasa. Ya. Sampai sekarang pun masih terasa, walaupun Pak menjadi Menteri Pertahanan, Menteri Kelautan, tapi masih terasa terbelah. Ya. Itu nggak bisa kita bicarakan. Tapi yang ini sama juga. Ya. Para relawan Mas Gibran itu banyak ya. Dari partai lain banyak, dari massa umum banyak. Bahkan dari luar Solo banyak yang masuk ke Solo. Ini luar biasa. Ini yang harus bagaimana bisa mempertemukan arena kultur dengan arena struktur kan gitu. Kembali lagi ke sini. Gitu. Jawane ya ndameke gitu. Ya. Iya ndameke kan, didamaikan tuh. Nah, biasanya kan ada tahapan-tahapannya, tahap pendamaiannya gitu kan. Jadi proses rekonsiliasi kan ada proses perdamaiannya, rekonsiliasi kan ada tahapannya. Dapat tahap mempertemukan pimpinan-pimpinannya, ya. Pimpinan relawan, ya, kemudian pimpinan partai politik, struktur partai di Solo, ya. Kemudian di samping pimpinan relawan juga mungkin korlap-korlapnya, ya. Karena korlap penting, ya. Kalau untuk satu pemilihan itu korlap itu sangat penting kan. Kenapa? Karena korlap itu menjadi jangkar, ya. Korlap menjadi jangkar antara pimpinan dengan bawah, dengan massa. Itu korlap. Itu. Sehingga antar korlap pun harus dipertemukan, didamaikan, ya. Nah, caranya bagaimana kita? Saya nggak tahu caranya apa. Mau makan-makan atau silaturahim atau diskusi atau seminar atau halal bihalal misalnya gitu. Bisa saja itu ya. Macam-macam caranya gampang tuh. Kalau bagi saya nggak gampang bagaimana mempertemukan tadi. Kalau sekarang pakai masih bisa ya, pakai online mungkin masih. Tapi nanti kalau sudah on desk artinya di lapangan bertemu itu susah ya. Itu harus ada kerja. Artinya harus ada asimilasi ya, asimilasi atau ada sintesis ya, antara mindset yang satu dengan mindset yang lain. Itu harus digabungkan satu dengan yang lain. Misalnya nanti jadikan satu dalam panitia pemenangan wali kota misalnya. Itu cara-cara seperti itu. Harus ada rekonsiliasi. Nah, kemudian harus ada tadi rekonsiliasi yang terakhir ada restrukturisasi. Ya. Restrukturisasi ini ini dilakukan bukan oleh pihak Gibran ya, tapi pihak Pak Rudi. Ya. Artinya harus ada pembaruan. Jadi pembenahan peraturan, ya, harus ada pembaruan pengulangan proses, ya. Kemudian juga harus konsolidasi ke dalam, kemudian juga harus sinergik dengan KPU, dengan pusat dan sebagainya, dengan Jawa Tengah ya, dengan Pak Bambang Pacul ya, Bambang Puryanto, itu harus seperti itu. Nah, ini restrukturisasi ya. Kenapa? Karena mengganti orang itu berarti merubah struktur. Mengganti orang karena merubah struktur. Loh, kenapa kok bisa gitu? Karena fungsinya sudah beda. Ya, kebutuhannya beda, fungsinya beda. Ya, ketika ada kebutuhan baru, jadi misalnya gampangannya gini, Mas Indra, ya, gampangannya gini. Pak Ahmad Purnomo mengundurkan diri kan kosong, ya. Kosong harus diisi, ya, kan harus diisi oleh Gibran. Ya. Nah, berarti yang satu tadi sudah tidak berfungsi lagi, ya, diganti dengan fungsi yang baru. Ya. Siapa itu? Ya personil tadi, yang baru tadi. Nah, kemudian kalau ada pembaruan fungsi berarti harus ada pembaruan struktur, ya, baik itu peraturan,
atau proses ataupun juga keputusan mengambil keputusan itu harus diperbaiki atau diperbarui. Itu yang harus dilakukan oleh Pak Rudi, ya Pak Rudi. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Oke, jadi yang belum terjawab begini Mas, yang belum terjawab adalah apakah Gibran ini diuntungkan dengan mundurnya Pak Ahmad Purnomo ini, Mas? Saya pikir iya, jelas, itu jelas. Nah, jelas untung banget ya. Untung itu double. Orang single ini double untungnya. Gitu. Satu, untungnya apa? Ya, dia menjadi satu-satunya calon. Nanti kalau ada ada perubahan dari kultur ke struktur tadi ya, satu-satunya calon. Kemudian yang kedua, nanti kita bahas dulu aja. Yang kedua adalah keuntungan bahwa yang menjadi pendukung sekarang itu tidak hanya orang-orang atau massa yang ada di relawan-relawan, tapi juga nanti kalau pilkada itu berjalan, pendukungnya juga artinya apa? Artinya Pak Ketua PDIP Solo dia akan menerbitkan ya, siapa kalau nggak salah Mas, kalau nggak salah ketua pemenangan pemilunya itu Mas Pak siapa tadi? Lupa Mas ya, bukan Pak Unda tapi ya, Pak saya lupa namanya. Ini jadi nanti kan membentuk ada satu periode pembentukan tim pemenangan. Ya. Kalau mungkin sekarang sudah terbentuk itu alhamdulillah sudah terbentuk ya. Nah, tim pemenangan ini kan sudah nanti akan merubah juga. Tim pemenangan pilkada itu akan merubah skenario. Ya. Dia ya jadi entah itu pimpinan PDIP Solo ataupun entah itu tim pemenangan atau tim suksesi atau tim pemenangan pilkada itu dia kan membuat skenario atau rencana. Ada rencana A, rencana B, rencana C. Jadi rencana A adalah rencana misalnya kalau yang menang Pak Purnomo. Rencana B kalau yang calonnya Gibran. Ya. Rencana C kalau mungkin ada calon baru lagi itu harus ada. Jadi biasanya ada skenario 1, 2, 3. Nah kebetulan umpamanya Pak Purnomo itu mengundurkan diri, berarti kan rencana B. Gibran yang jadi calon misalnya, bakal calon, maka skenario harus dirubah. Kan itu. Kenapa? Karena gini Mas, kemarin itu sudah sangat optimis, sudah sangat yakin betul bahwa Pak Purnomo itu akan maju sebagai bakal calon. Itu sangat optimis. Semua kader PDIP Solo itu sangat optimis. Jadi kader di struktur partai politik PDIP Solo sangat optimis, sangat yakin bahwa Pak Purnomo maju. Tapi kalau tiba-tiba Pak Purnomo yang mengundurkan diri kan kaget. Kaget kan. Nah, mesti begitu umpamanya betul Pak Purnomo mengundurkan diri, maka orang kan pikirannya kan sudah berubah. Terus apa? Mestinya Gibran. Kan itu. Mestinya kan Gibran. Otomatis nanti Gibran masuk. Jadi Gibran sangat diuntungkan. Itu. Jadi perubahan skenario yang dijalankan oleh pimpinan cabang PDIP Surakarta Solo dan juga tim pemenangan itu harus dijalankan, harus dilakukan. Ya. Dan caranya pun berbeda dengan yang dulu. Ketika masih Pak Purnomo menjadi satu-satunya bakal calon, kan dulu kan satu-satunya bakal calon. Ya. Nah, sekarang kan umpamanya mundur berarti kan berubah. Nah, maka harus dirubah skenario-nya. Settingannya harus dirubah. Ya, termasuk juga mungkin apanya yang harus dirubah ya. Itu semuanya harus seperti itu. Ya. Kenapa? Karena wong Jawa ngarani kan lagiane. Kaum milenial beda dengan kaum yang sepuh ya. Kan beda itu. Ya. Jadi pertemuan yang diadakan, kemudian juga cara kampanyenya bagaimana, kemudian juga cara untuk
menggait atau mengantisipasi jika tidak ada calon yang lain itu bagaimana itu harus sudah dilakukan sekarang ya. Walaupun ini baru fenomena Pak Prabowo mengundurkan diri. Jadi Gibran sangat diuntungkan. Ya, itu. Nah, kemudian pimpinan PDIP Solo, Pak Rudi dan teman-teman, kemudian tim pemenangan, setelah melakukan perubahan-perubahan skenario, settingan dan sebagainya, maka dia harus juga bersamaan dengan membangun visi misi yang sama dengan Mas Gibran. Itu yang sangat penting. Ya, membangun visi misi, membangun mindset ya yang sama, ya sama-sama ideologi PDIP. Tapi kan beda ya. Kemarin barusan seperti itu, dari kultur ke struktur itu beda. Ini yang harus dibangun. Nah, itu dilakukan dengan cara diadakan pertemuan secara terus-menerus antara pihak pimpinan PDIP Surakarta dengan Mas Gibran. Ini secara terus-menerus. Ya. Jadi jangan dilakukan pelepasan kepada Mas Gibran. Jangan lepas loh. Ya, jangan lepas. Kenapa? Karena sekarang kalau sudah masuk struktur partai itu sudah beda. Ya, memang tidak sebebas kalau seperti kemarin Mas Gibran, ya tidak bebas ya. Itu seperti itu. Nah ini, jadi bangunan sosial kultur, ya bangunan sosial kultur antara pimpinan partai dengan Mas Gibran itu harus berjalan. Di samping juga merubah settingan, merubah skenario dan sebagainya. Nah kemudian juga tidak lupa membangun hubungan atau membangun bukan hubungan tapi membangun kesamaan kesadaran berpolitik ya, kesadaran berpolitik, berbangsa, bernegara terhadap stakeholder yang ada di Solo khususnya. Jadi ojo partene dhewe gitu. Ini yang penting ya, membangun kesadaran berpolitik ya, bermasyarakat, bernegara. Bahwa ini adalah pilkada ini kan tidak hanya sekali pertama ya, tidak sekali. Yang kedua, pilkada itu adalah memberi sumbangan andil yang besar terhadap berdiri tegaknya negara. Maka proses politik yang namanya pilkada itu ketika berjalan dengan baik, kemudian juga berhasil, sukses, itu berarti juga atau mungkin tanpa kendala, tanpa konflik, maka atau biasanya mesti ada konflik, ada ya. Maka berarti itu memberi sumbangan terhadap stabilitas politik negara, ya. Kemudian juga memberi bukti ya bahwa berpolitik itu tidak dengan seenaknya kan gitu. Kan kita itu kan berpolitik itu kan atau sebagai warga negara, mungkin kalau ada yang menjadi kader partai, sebagai kader partai itu kan kita itu kan dibatasi dengan peraturan, dengan undang-undang kan gitu. Jadi nggak bisa seenaknya. Ini yang perlu ditanamkan pada masyarakat bahwa kita itu hidup negara hukum ya. Negara hukum berarti bukan hanya hukum, bukan dalam arti konteks pasal-pasalnya ya, tapi dalam konteks keadilan kan gitu. Ya. Sehingga keadilan dalam bidang politik pun akan bisa dibangun ya, ketika kita bisa melaksanakan pilkada ini dengan baik dan damai. Gitu Mas Indra. Jadi PR-nya banyak ya Mas untuk baik Gibran sendiri, untuk Pak Purnomo sendiri, untuk Pak Rudi sendiri juga banyak Mas. Iya, banyak itu PR-nya banyak. Ya. Juga termasuk masyarakat juga banyak PR-nya. Juga perlu ya. Iya, masyarakat juga perlu. Ya, apalagi kan politik ini kan secara langsung melibatkan masyarakat sebagai pemberi suara katanya Mas. Iya. Jadi gini Mas, kenapa kok masyarakat? Saya lebih agak diperjelas lagi. Iya, monggo. Gitu ya. Kenapa masyarakat juga harus sadar betul ya bahwa berpolitik pilkada itu tidak hanya sekedar ruang lingkup Solo. Solo itu bagian dari Indonesia. Iya.
Ya, Solo kan bagian dari Indonesia. Jadi kalau kita berpolitik pilkada itu berarti kita berpolitik secara nasional. Nah, kalau kita sudah menjalankan politik nasional itu berarti kita juga menjalankan politik internasional. Ya kan itu. Nah, sekarang begini. Kenapa kita harus berpolitik dalam pilkada? Maka kalau zaman sekarang itu masih ada yang golput itu ya kebangetan. Kenapa? Karena terbuka luas ya. Orang tuh mau apa terbuka. Nggak seperti zaman. Kan saya tahu masa Orde Baru saya tahu. Baru, udah lama sedikit. Orde Baru tahu banyak. Tapi sekarang tuh enak sekali dan enak banget. Sudah terbuka. Nah, kenapa demikian? Begini, masyarakat secara individual yang membangun jiwa politik, ya, jiwa politiknya dengan pilkada itu berarti apa? Dia akan memberi kepercayaan kepada orang untuk memimpin, kan itu. Jadi ketika individu itu mencoblos di TPS, ya, ketika seseorang warga negara individu itu mencoblos di TPS, ya, plus gitu ya, itu dia memproses pengalihan kekuasaan, ya. Jadi memproses pengalihan kekuasaan, dari rakyat yang diberikan, yang dipercayakan kepada pemimpinnya, gitu. Jadi kalau saya misalnya mencoblos Pak A menjadi presiden, maka saya sudah mengalihkan kekuasaan saya sebagai rakyat kepada presidennya. Jadi sebenarnya mencoblos bukan hanya sekedar nyoblos dengan paku aja. Maknanya sangat mendalam, maknanya itu sangat penting sekali. Ya, maknanya, kok penting? Penting. Kenapa? Karena nanti kalau kita sudah memilih pemimpin, berarti kalau pemimpin itu jadi atau tidak, ya umumnya jadi, maka dia akan melaksanakan government, ya, melaksanakan pemerintahan. Pemerintahan itu terkait dengan apa? Dengan pembangunan, ya. Jadi kalau kita memilih yang salah, kalau kita memilih pemimpin yang salah, berarti juga nanti akan terjadi kesalahan, kan gitu. Maka pentingnya orang atau individu itu mencoblos itu adalah melepaskan kekuasaan yang dia miliki, yang kemudian dipercayakan pada calon pemimpin tadi. Yang maknanya adalah dia akan menjalankan government, pemerintahan, dan pembangunan, kan gitu. Nah, kemudian yang paling penting lagi ada bahwa masa desentralisasi pemerintahan sekarang ini, otonomi daerah, itu kan ada 3 pilar. Ya. Jangan lupa 3 pilar. 1 negara, the state. Yang kedua adalah swasta. Yang ketiga adalah civil society organization. Jadi masyarakat sipil. Kita sebagai masyarakat itu punya hak dan punya kewajiban, punya tanggung jawab terhadap berdirikannya suatu negara. Itu Mas. Jadi kalau kita menjadi anggota masyarakat terus masa bodoh acuh ya makna desentralisasi, makna pemilu, makna demokrasi itu menjadi apa nggak berharga kan gitu kan itu ya. Itu kira-kira segitu Mas. Sangat menarik sekali nih Mas Supriyadi atas pembahasannya sore ini Mas. Ya, nanti kita lihat apakah Pak Purnomo benar-benar mundur atau cuma hanya gimmick aja Pak. Ya nanti kan pasti akan menarik untuk pilkada Kota Solo. Dari dulu Solo itu menarik. Ya, dibanding kabupaten yang lain atau kota yang lain, Solo itu menarik. Ya. Memang ada kota-kota yang lain yang menarik juga, di Kota Jogja itu juga menarik. Kulon Progo juga menarik. Yang sekarang bupatinya itu Kulon Progo kan jadi ketua BKKBN Pak Hasto ya. Itu juga menarik di sana ya, Kulon Progo. Jadi memang ada daerah-daerah tertentu yang menarik ketika menyelenggarakan pilkada. Mereka menggunakan konsep-konsep yang ide-ide baru itu yang bagus kan. Gitu Mas. Oke, gitu Mas Supriyadi Soehardi, pengamat politik Universitas 11 Maret Surakarta. Semoga yang segi ini bisa bermanfaat dan memberikan pandangan kepada masyarakat Mas terkait
ya kira-kira apa yang akan terjadi besok lah ketika pilkada akan berlangsung gitu Mas. Ya terima kasih Mas. Selamat sore Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sugeng buka puasa. Iya Mas, ini saya kali ngabuburit nih Mas. Iya. Nggih, ngoten Mas. Terima kasih nggih Mas. Ya, assalamualaikum. Salam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.